Ini tadi sebetulnya banyak lur, ada sekitar 10 ekor murai batu pastol, tapi karena ada beberapa nggak respon, itu kita undur supaya mentalnya bagus. Dalam video kali ini akan saya coba bagaimana eh, menata mental murai batu pastol supaya kedepannya lebih oke atau lebih bagus ya. Sebelum saya lanjut teman-teman, mungkin teman-teman punya pengalaman lain atau masukan, nanti silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi menaikkan mental murai batu itu caranya banyak sekali. Di depan ini salah satu contohnya dengan cara ngeces murai batu pastol atau murai batu muda. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan kita hindari ketika ngeces murai batu. Ini yang pertama, ketika pastol itu ada banyak teman-teman yang bingung. Ini udah bisa dices apa belum kayak gitu. Yang pertama teman-teman itu kita lihat selesai apa belum dorong ekornya kayak gitu. Maksudnya ekornya merebungnya udah tuntas apa belum dorong ekornya. Nah, kalau sudah tuntas, ini boleh kita lakukan. Tapi kalau belum masih merebung, ini dices, ini ada beberapa yang efek kurang bagus. Yang pertama, burungnya biasanya kerja kurang maksimal atau kurang kencang biasanya karena masih nahan merebung. Walaupun dia udah kerja maksimal, biasanya ada efeknya, itu ekornya akan cabut lagi, dimana ekornya masih merebung, buat teriak-teriak itu cemet atau gepeng, akhirnya copot lagi. Makanya ada beberapa kasus, baru mabung dorong ekor kok copot lagi. Itu mungkin yang pertama stres, dimana burung tersebut takut sama sesuatu atau burung tersebut stres karena dia gacor terus. Jadi buat ngotot itu neken-neken gitulah, akhirnya merebungnya rusak. Makanya dorong ekornya harus selesai. Yang selanjutnya ketika kita mau ngeces kayak gini, kita lihat-lihat atau saya lihat-lihat ya, biasanya burungnya itu kondisinya udah birahi apa belum kayak gitu. Maksudnya birahi itu atau mentalnya udah agak keluar apa belum. Nah, itu ditandai dengan bulu kapas keluar kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan pastol bulu kapas belum berani keluar, itu biasanya kita biraikan dulu, mentalnya kita keluarin dengan cara dicas dulu sama murai batu muda trotol atau murai batu betina. Nah, itu untuk menaikkan birahi atau menaikkan mentalnya ya. Kalau udah ada respon, dicas seperti ini, biasanya sama muda-muda dia akan tambah naik. Tetapi kalau misalkan burung tersebut masih ya teman-teman ya, masih nggak berani jepiping, itu kita undur dulu. Itu penataan mental. Karena apa? Kalau dia masih takut diem, kita paksa terus, apalagi dibiarkan sini terus ya. Mungkin sebagai teman-teman itu, alah biarinlah buat latihan kayak gitu. Itu salah banget. Jadi burung tersebut akan takut ya, mentalnya itu akan berkurang. Walaupun mental murai batu akan bisa dipupuk, bisa dinaikkan lagi. Ini nanti prosesnya agak lama lagi kayak gitu. Jadi kalau udah dia agak trauma, dia mungkin agak takut-takut kayak gitu. Jadi kita undur aja. Jadi di depan tadi seperti saya bilang, ini sebetulnya ada 10 ekor, tapi yang beberapa itu cuma diem aja, nggak ngeluarin bulu kapas. Kalau dia masih ngeluarin bulu kapas nggak apa-apa itu. Jadi dia akan sewaktu-waktu dia akan bangun atau akan gacor atau langsung dia narung-narung kayak gitu teman-teman. Jadi seperti tadi, untuk nyiapin yang belum siap kita undur aja, yang kita siapin dengan cara dicas atau dia sama trotol atau betina tadi. Tapi kalau udah yang ada bulu kapas, boleh kita lakukan seperti ini. Dan ada tuh yang lebih penting lagi ya teman-teman. Jadi selanjutnya itu ketika burung dicas udah ada respon, dia tuh kan nembak-nembak gitu ya, jalan nembak-nembak. Mungkin ada macam-macam sih. Ada yang pertama diem, langsung ketika dia panas dia mulai jalan kayak gitu. Nah, misalkan tipe kalau seperti itu, kita diem, dia bulu kapas keluar, kita tunggu aja. Jadi kalau dia udah nembak
kita biarkan. Tapi kalau dia udah mulai lemes, mulai diam, itu kita tarik. Di situ tadi berpengaruh banget. Jadi ketika dia masih gacor, mulai turun, kita tarik, itu mentalnya akan tertata. Tapi kalau kita biarkan sampai dia capek dan dia digempor-gempor yang sebelahnya lagi, nah itulah yang membuat mentalnya nanti agak turun kayak gitu. Jadi kalau udah mulai dia capek, kita tarik aja. Jadi kalau ngecas biar wis tak cas 2 jam. Walah, teman-teman itu ngecas apa membuat burung rusak kayak gitu ya. Jadi ngecas itu seperlunya aja. Jadi seperti tadi ya, kita intinya mau lihat kemampuan burung kita pengen istilahnya menaikkan mental burung kita. Jadi seperlunya saja, dibilang seperlunya saja. Kalau ada yang bilang durasinya berapa lama, jangan dilihat dari berapa jamnya, berapa menitnya. Kita lihat burungnya itu seperti apa. Jadi kalau di awal gua cor, pertengahan permainan, ini kan ngecas bukan di gantangan tuh. Kalau di gantangan ya nggak boleh ditarik lah. Dia udah mulai diam, kita undur kayak gitu. Kalau dia belum bunyi, masih mengeluarkan bulu kapasnya, dia jalan, mulai diam, kita undur. Seperti itu tadi teman-teman caranya. Nah, setelah ngecas ini jangan langsung dikerobong ya. Kalau ada tempat itu diangin-anginkan agak jauh kayak gitu. Itu untuk burung yang tadi agak takut tadi juga gitu. Jadi diangin-anginkan agak jauh ketika dia udah ngeplong-ngeplong. Nah, waktu ngangin-nganginkan itu jangan ditaruh di panasan ya. Taruh tempat sejuk di bawah teras gitu ya. Nanti kalau udah dia ada respon lagi dikerobong. Itu nanti mentalnya akan tertutup. Akan tertata ya. Nah, ketika dibawa pulang setelah ngecas ini, ada beberapa karakter murai batu. Ada yang di rumah itu gacor langsungan, dia langsung berai. Ada juga yang diam. Ini langkah pertama di rumah itu perawatan disendirikan lagi ya teman-teman ya. Disendirikan aja sama burung murai batu lain. Tetap dimasteri kayak gitu. Dan kita rawat harian, terus nanti kita lihat, kita coba lagi setelah sekitar 1 minggu lagi. Jadi jangan keseringan, misalkan hari ini mau, besok dicas lagi, besoknya lagi dicas. Itu hindarilah seperti itu. Karena apa? Karena burung itu walaupun dia gacor, kalau capek itu dia kan nggak bilang-bilang kayak gitu. Itu bisa, kalau burungnya capek dikemprongin murai batu lain, biasanya dia juga akan rusak ya teman-teman ya. Biasanya kayak ngelowo, terus mentalnya down ditandai dengan ngelowo tadi, atau dia nanti macet bulu kembang. Kadang-kadang yang parahnya dia sakit karena capek dipaksa untuk kerja kayak gitu. Jadi untuk murai batu pastol ya 1 minggu sekali lah maksimal. Dan ada lagi biasanya teman-teman mau bunyi coba cas lagi, mau bunyi coba cas lagi, apalagi dipanas-panasi teman. Biasanya kita itu asal ngecas saja kayak gitu. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Jika ada saran silahkan tulis kolom komentar ya. Mungkin teman-teman butuh vitamin atau obat-obatan burung, di deskripsi ada nomornya admin, silahkan chat aja.
Shh, shh.